berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran kita, marketing management, dan hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang paling penting sebetulnya dalam marketing management, yaitu adalah connecting with customer. Artinya bagaimana Anda bisa terkoneksi dengan konsumen Anda. Dan itu pekerjaan yang tidak gampang. Kalau perusahaan Anda udah established, kadang-kadang mereka menempatkan konsumen itu sebagai sesuatu yang urgent, sehingga mereka perlu menghadirkan yang namanya customer relationship management. Sebetulnya customer relationship di sini adalah kayak cyclical, ya kan? Kalau konsumen kita itu puas, kita berharap mereka menjadi loyal. Dan ketika dia loyal, ya kita bisa memberikan lagi, dia merasa bahwa apa yang kita berikan itu adalah punya nilai itu. Dan itu tidak gampang karena tidak ada jaminan bahwa mereka yang loyal, mereka yang satisfy, mereka yang puas kemudian bisa menjadi loyalis. Tapi satu hal yang paling penting dalam menjaga itu adalah yang namanya customer value. Ya. Pertanyaannya, apa itu customer value? Ya. Banyak orang yang familiar dengan istilah ini, tapi kemudian agak kesulitan ketika diminta untuk menerjemahkan apa sih sesungguhnya yang menjadi inti dari nilai konsumen itu. Sebetulnya kalau kita mau mendefinisikan atau memberikan batasan, maka yang disebut dengan customer value itu sebetulnya adalah kombinasi antara benefit dan cost. Ya, artinya semakin tinggi benefitnya, ya costnya semakin kecil, itu artinya semakin punya manfaat lebih, punya value yang tinggi buat konsumen. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara benefit, apa saja sih yang menjadi benefit buat konsumen itu? Ya, pertama yang bisa menjadi benefit dari produk dari konsumen itu adalah yang disebut dengan produk benefit. Jadi yang paling gampang itu kalau Anda jualan produk kepada konsumen, ya, yang pertama yang bisa menjadi benefit dari konsumen itu adalah produk itu sendiri. Sampai seberapa kuat konsumen itu atau seberapa kuat sebuah produk yang Anda berikan itu oleh konsumen dimaknai atau dianggap punya nilai lebih dibandingkan yang lain. Ketika dia misalnya menggunakan produk A dibanding produk B, apa yang membuat produk itu unggul dibanding B? Nah, ini saya kira kadang-kadang orang sebutnya sebagai fungsional. Apa fungsi dari produk itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut dengan service benefit. Ya, kadang-kadang di zaman modern seperti saat ini, kalaupun misalnya Anda membeli produk, kadang-kadang selalu ikut tuh servisnya. Ya, orang sebutnya kadang-kadang after sale service. Ya, Anda udah beli, ini garansinya berapa lama? Ya kan, kira-kira kalau saya pakai produk ini tiba-tiba dalam perjalanan ada masalah, gampang nggak kita temukan supportingnya gitu kan, orang-orang atau ya bisa membantu kita gitu. Ketika kita beli mobil tiba-tiba bermasalah on the deal-nya, ya spare part-nya gampang nggak kita dapatkan spare part itu. Jadi kadang-kadang orang berpikirnya beyond the product, bukan hanya sekedar fungsinya, tetapi ada service yang bisa ditawarkan di balik itu. Beli handphone mahal-mahal gitu, bagus memang, tapi begitu kita komplain ada spare part yang bermasalah, waduh nggak bisa diapa-apain lagi, harus inden 6 bulan. Orang kadang-kadang malas dengan itu. Jadi selain fungsinya kita pingin ada servisnya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan a personal benefit. Jadi ada orang menggunakan produk karena itu menggambarkan dia banget gitu, ya kan? Pokoknya saya pakai produk ini gue banget tuh. Ya, sama seperti keluarga saya dari dulu pakai pasta gigi tertentu. Ya, kalau orang tua saya ganti pasta gigi dia nggak mau pakai. Kenapa? Karena udah terbiasa. Ya, dia udah tahu betul bagaimana kualitas produk itu, dan sehingga bisa dikatakan bahwa produk itu menggambarkan dirinya gitu ya, mewakili dirinya gitu. Jadi personal banget. Nah, apa contohnya? Ada juga kadang-kadang orang pakai produk tertentu, mobil barangkali. Ada teman saya itu dia nggak, kalau dulu saya pakai mobil Jepang, dia bilang, wah itu bukan mobil katanya, kaleng-kaleng. Kenapa? Karena udah terbiasa dengan mobil Eropa yang tangguh. Kenapa? Bapaknya dulu memang berhasil gitu. Dia punya mobil yang banyak, dia terbiasa pakai mobil Eropa gitu, dan mobil Eropa itu memang kokoh gitu. Begitu saya bawa mobil mobil Jepang pada saat itu bilang ini bukan mobil, ini kaleng-kaleng katanya. Ya, dan sampai detik ini pun dia tetap konsisten menggunakan mobil Eropa. Kenapa? Itu menggambarkan personality dirinya. Kemudian ada yang berikutnya, image. Image ini juga menjadi sangat penting gitu. Kalau Anda punya produk handphone terbaru dengan merek terbaru, oh kalau Anda nelpon kayak gini, seolah-olah brandnya itu diperlihatkan ke orang. Tapi kalau dia murah, dia tutup begini, disimpan di HP-nya itu di tempat yang paling dalam. Kalau dia pakai jam tangan, katakanlah yang paling terkenal apa, Rolex misalnya, sengaja dibuka kayak gini. Jam berapa begini?
image. Tapi kalau misalnya jam biasa-biasa, dia mungkin dia tunjukin, disimpan dalam-dalam. Kenapa? Karena ya itu tadi, image-nya kurang. Nah, dan kadang-kadang orang yang membeli image ini bukan hanya lagi sebagai fungsinya, tetapi ada sesuatu yang ingin ditampilkan, ada sesuatu yang sifatnya emosional yang ingin ditunjukkan kepada orang lain. Ya, dan biasanya produk-produk yang sifatnya image ini itu biasanya mahal. Ya, dia punya artis-artis tertentu barangkali, atau mungkin selebriti yang kelas atas yang digunakan untuk menciptakan image itu. Nah, ini semua bisa menjadi benefit. Harus dibandingkan dengan apanya? Dengan cost. Ya, benefit per cost. Nah, dalam konteks ini cost itu apa saja sih komponennya? Ya, pertama yang kita sebut sebagai monetary cost. Ya, monetary cost itu artinya berapa banyak uang yang harus Anda keluarkan dari dompet Anda untuk membeli produk itu. Jadi real uang, real money yang Anda punya tuh, yang harus berapa harganya? 2 juta, 3 juta, 4 juta, itu monetary cost. Tapi selain cost-cost seperti itu, ada juga cost yang lain yang kita sebut sebagai time cost. Ya, waktu yang kita habiskan hanya untuk mendapatkan produk itu. Berapa harganya nih? Ini 500.000, wah murah banget. Boleh nggak saya pesan? Boleh, tapi indennya 5 bulan. Itu juga sebetulnya harus dihitung, ya, waktu menunggunya itu. Nah, itu termasuk cost yang harus Anda keluarkan. Terus kemudian ada lagi yang disebut dengan energy cost. Ya, energy cost itu apa? Ya, waktu yang harus Anda gunakan, yang Anda hilangkan untuk mendapatkan produk itu. Berapa banyak energi yang harus Anda dapatkan? Ya, kadang-kadang misalnya beli di mana produk itu? Ada di sana tuh, di Bogor. Nah, untuk datang ke sana, wah ternyata Bogornya bukan Bogor kota. Dia masuk di lorong-lorong tuh. Sama seperti saya ketika saya mau cari mochi di Bandung. Ya, teman saya kok ini belum sah rasanya kalau Anda nggak makan mochi ini. Tapi begitu nyampe sana, saya itu parkirnya, saya pikir udah dekat. Itu 300 meter dari situ. Dan itu muter-muter. Lewat gang kecil segala macam, terik, debu dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah part of energy cost. Energi yang real yang harus Anda keluarkan untuk mendapatkan itu. Yang berikutnya ada lagi yang disebut dengan psychological cost. Ya, saya kira beberapa bulan yang lalu ada sebuah toko roti terkenal, legend juga tuh di Indonesia, yang pakai kincir angin di atasnya tuh. Ya, dia bilang Anda beli produk hari ini, ya di jam ini, hari ini maksudnya seharian itu diskon sampai 40%. Maka mulailah ibu-ibu mulai pagi berdiri di situ, hanya nungguin diskon. Ya, beberapa di antara mereka ada yang pingsan, ada yang kolaps. Kenapa nungguin? Ada di bawah terik matahari lah, barangkali anaknya nangis lah, ya, ada antrian yang panjang. Itu sangat melelahkan secara psikologis. Nah, itu juga hal-hal yang perlu dikonsider sebagai sebuah cost. Nah, perbandingan antara benefit yang tadi ini dengan cost. Kalau costnya lebih gede, automatically yang namanya value itu kecil. Yang kita inginkan adalah benefitnya semakin besar, cost-nya kecil. Nah, itu baru kita sebut sebagai value-nya tinggi buat konsumen. Dan ini betul-betul harus dikonsider oleh pelanggan supaya apa? Yang kita sebut sebagai value tadi itu betul-betul bisa nyampe kepada pelanggan kita. Kenapa? Karena benefit yang kita tawarkan bukan cuma fungsinya, tapi ada faktor-faktor lain. Cost juga yang kita tawarkan bukan cuma harga yang harus mereka bayar, tetapi ada faktor-faktor lain yang ikut membentuk itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu saja apa yang saya sampaikan terkait dengan value hari ini itu sangat bermanfaat buat perusahaan. Ya, bermanfaat buat kita semua supaya kita memahami betul ketika kita bicara tentang perceived value, maka ada yang namanya perceived benefit, ada yang namanya perceived cost. Kombinasi kesemuanya itu kita sebut sebagai total customer value. Berapa banyak kombinasi keduanya itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif kepada konsumen. Jika itu negatif, maka sesungguhnya itu berarti tidak bagus buat Anda. Ya, yang lebih parah lagi adalah ketika ada competitors yang memberikan tawaran yang melebihi benefit yang Anda tawarkan. Contohnya tadi, bisa jadi Anda punya produk yang sama dengan apa yang ditawarkan oleh competitors. Tapi pada saat yang sama, dia mampu meramu image-nya dengan baik. Dia mampu membangun brand-nya dengan baik. Sehingga kadang-kadang orang tidak peduli. Ya, meskipun itu harus panas-panas, meskipun itu harus bayarnya mahal, meskipun itu harus time cost-nya juga begitu. Tapi dalam rangka untuk mendapatkan produk itu, mereka rela untuk berkorban demi produk idaman. Sebagai contoh misalnya ketika sebuah produk, katakanlah sebut brandnya ya, Apple mau meluncurkan produk barunya di Singapura. Bela-belain rekan saya itu telepon temennya yang ada di Singapura.
tolong dong saya dibeliin. Ya, kalau perlu dananya saya transfer sekarang ini juga. Coba, meskipun temannya itu masih 2 bulan di sana, tapi dia rela menungguin hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah termasuk orang pertama yang mendapatkan produk itu. Kenapa? Karena produk Apple buat dia itu adalah bagian dari image yang diinginkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, memang marketing ini punya banyak variasi, punya banyak sentuhan kreativitas, harus punya imajinasi, harus punya wawasan, sehingga kemudian kita tahu betul apa yang terjadi di luar sana. Ketika kita mampu mengidentifikasi apa yang terjadi di luar sana, kemudian kita bisa mengcombine-nya dengan resources yang kita miliki, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, dahsyat buat perusahaan Anda, dan itu bisa membuat perusahaan Anda lebih eksis. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.